Mungkin kita juga sering mendengar ya, kalau misalkan ada kasus perceraian padahal menikahnya itu baru seumur jagung gitu ya. Baru punya anak satu, baru rumah tangga 4 tahun aja sudah terjadi suatu perceraian, atau bahkan baru 1 tahun aja udah terjadi perceraian. Nah itu mungkin saja hal itu terjadi dikarenakan seorang suami yang tidak terlalu bisa membina kepada istrinya dari segi mentalnya. Buat kalian yang mempunyai permasalahan ketika melakukan ibadah dengan istri kalian, kami dari Al Asrar mempunyai solusi yang membuat kalian menjadi suami yang idaman. Agar istri kalian tentunya nempel terus. Nah ini nih solusinya. Ada kopi dari Al Asran, Lanang Jagat dan juga Lanang Godek untuk suami, dan juga kopi Liberica untuk istrinya. Kopi dari Al Asran ini 100% kopi murni, kopi alami, kopi herbal tanpa ada efek samping sama sekali karena tidak ada bahan kimia dan juga pengawetnya. Bagi yang penasaran bisa langsung dicek di kolom komentar di bawah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah fikih nikah rahimakumullah yang mudah-mudahan selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertikahan itu merupakan kehidupan baru ya, gerbang baru, kehidupan baru bagi siapa saja yang baru mengalami hal ini. Yang namanya juga kehidupan baru ya, pasti banyak yang berkecamuk gitu di dalam hati. Pertanyaan bukan hanya sekedar pertanyaan, tetapi pertanyaan dan banyak pertanyaan. Apakah rumah tanggaku ini nanti akan langgeng? Apakah di dalam rumah tanggaku ini akan baik-baik saja? Dan begitu banyak sekali pertanyaan. Dan biasanya yang banyak pertanyaan yang berkecamuk dalam hati ataupun di dalam pikiran-pikiran tersebut itu biasanya yang lebih dominan wanita. Meskipun ada sih dari kaum laki-laki juga, tetapi biasanya yang lebih dominan itu adalah dari kaum wanita ataupun dari pihak sang istri, sehingga berkecamuk itu di dalam hatinya pertanyaan-pertanyaan yang baru yang mungkin di dalam kehidupan barunya itu ya. Bahkan sampai seorang istri bertanya gitu di dalam hati, kira-kira nanti ini calon suamiku setia enggak ya? Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu akan terus datang bergulir, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang baru yang belum mendapatkan kejawabannya untuk kehidupan kesehariannya setelah dia mengalami pertikahan barunya itu tersebut. Dan tanpa disadari oleh sosok seorang wanita ataupun oleh sosok seorang istri, pertanyaan-pertanyaan itu begitu ya menggeluti yang ada di dalam pikiran dan juga hatinya, itu bisa mempengaruhi akan kondisi mental psikologis terhadap wanita tersebut. Sehingga bisa saja menimbulkan di dalam hati seorang wanita tersebut itu berkecamuk dalam hatinya, ada sedikit rasa kegalauan gitu ya, atau ada sedikit rasa kegelisahan seperti itu ya. Dan hal itu jika didiamkan itu bahkan bisa akan mempengaruhi akan keharmonisan di dalam rumah tangganya. Rasa ketakutan yang dialami oleh seorang istri ini ya, ataupun rasa kegelisahan ini akan masih tetap berada di dalam dirinya jika seorang suami tidak bisa mengayomi istrinya, ataupun jika seorang suami itu tidak bisa memberikan ketenangan atau membina sang istrinya dari hal-hal apa yang ia rasakan seperti itu. Dan akhirnya wujud ini yang bisa mempengaruhi akan perasaan seorang wanita sehingga ada timbul di dalam hatinya, kok aku merasa nggak bahagia gitu ya ternyata berumah tangga ini gitu. Bisa saja itu terjadi, bisa saja terjadi timbul perasaan seperti itu. Kok aku merasa agak kurang diperhatikan gitu ya dengan suami aku misalkan. Kok suamiku sepertinya lebih peduli terhadap teman-temannya gitu misalkan dibandingkan dengan aku. Kok suamiku tuh seperti lebih asik dengan pekerjaannya daripada aku. Itu bisa saja gitu terjadi, ataupun rasa-rasa yang lain seperti itu. Dan kalau rasa ini terus dibiarkan begitu saja, itu bahkan bisa menimbulkan suatu percekcokan mulai dari hal-hal yang kecil. Jika terus dibiarkan tanpa ada penyelesaian, ini bisa berujung kepada suatu perceraian di dalam rumah tangga tersebut. Nah,
Agar hal ini tidak terjadi, maka untuk seorang suami ini wajib sekali untuk memberikan pembinaan terhadap istrinya dari segi mental. Jadi sebetulnya untuk seorang suami itu berkewajiban bukan hanya sekedar memberikan nafkah saja kepada keluarganya, kepada anak dan juga istrinya, tetapi seorang suami juga itu wajib memberikan ataupun membina istrinya dari segi mental seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena memang Allah memberikan banyak sekali kelebihan sosok laki-laki daripada perempuan. Di antaranya Allah memberikan 9 kesabaran kepada laki-laki dan dibandingkan 1 kepada wanita. Kenapa? Karena kalau laki-laki itu kan lebih cenderung dengan logika akal yang dikedepankan yang Allah berikan, sedangkan kalau wanita justru yang 9-nya itu adalah perasaan dan akalnya itu 1. Maka wajar kalau misalkan kita mendapati seorang laki-laki itu lebih bersabar daripada seorang wanita. Nah, oleh karena itu dikarenakan laki-laki adalah sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, jadi berkewajiban juga seorang suami itu harus membina mental istrinya, dan ini yang akan nantinya itu mempengaruhi bagaimana akan keharmonisan di dalam rumah tangganya tersebut. Ini tentu kan agar problem perpisahan di dalam rumah tangga itu tidak terjadi atau minimal ya minimalisasi lah gitu ya, agar tidak terjadi mengarah ke sana. Mungkin kita juga sering mendengar ya, kalau misalkan ada kasus perceraian padahal menikahnya itu baru seumur jagung gitu ya, baru punya anak 1, baru rumah tangga 4 tahun aja sudah terjadi suatu perceraian, atau bahkan baru 1 tahun aja udah terjadi perceraian. Nah, itu mungkin saja hal itu terjadi dikarenakan seorang suami yang tidak terlalu bisa membina kepada istrinya dari segi mentalnya. Nah, kalau begitu apa sih yang harus dibina dari segi mental seorang perempuan ketika yang sudah berubah menjadi status istrinya gitu ya bagi seorang suami? Maka yang pertama itu coba bina deh seorang istri itu dari mental akan rasa akan rasa keyakinan di dalam hati istri kita. Kenapa harus dipupuk rasa yakin hati istri kita? Karena kalau misalkan hati kita penuh dengan keyakinan, maka itu bisa menjadikan fondasi yang cukup kuat sekali ketika kita berkomitmen, ya kan? Jadi ketika seorang suami memutuskan ingin menikahi kepada seorang wanita, berarti ini kan seorang laki-laki yang sudah berkomitmen. Dan begitu juga seorang wanita ketika sudah memutuskan, iya aku mau siap ditikahi oleh diri kamu gitu. Maka ini wanita juga kan sebelum menikah mungkin sudah berkomitmen ya. Kalau sebentar lagi dia akan berubah statusnya menjadi seorang istri. Dan di dalam suatu pernikahan itu komitmen itu harus kuat dipertahankan di dalam pernikahan. Ini komitmen kita menikah kita ini tujuannya untuk apa dan akan menuju kemana. Seperti itu. Nah, maka untuk menguatkan komitmen itu maka dibutuhkan dipupuk rasa keyakinan yang kokoh di dalam rumah tangga itu. Nah, maka untuk seorang suami wajib sekali untuk membina istrinya, menguatkan akan mental sang istrinya, menguatkan di dalam tujuan berumah tangga seperti itu. Maka apa dong yang bisa dilakukan untuk menguatkan mental tersebut terhadap istrinya? Maka seorang suami itu harus selalu bisa memberikan motivasi, ya, harus selalu memberikan spirit di dalam mengalami bahtera rumah tangganya ini. Nah, dari keyakinan inilah, jika nanti seorang istri udah semakin yakin gitu ya, mentalnya udah semakin kuat, maka ini akan menimbulkan benih-benih rasa kesabaran yang keluar dari hati tersebut, dari hati sosok seorang istri kita. Dan itu perlu dibina dan itu tuh perlu dilatih gitu. Sehingga ketika nanti mengalami bahtera di dalam rumah tangga, ini wanita sudah menjadi sosok yang kuat. Karena wanita ini sudah lebih sabar lagi ketika menghadapi bahtera-bahtera di dalam rumah tangganya. Dan kalau misalkan seorang istri yang sudah bisa bersabar, ya tentu di dalam rumah tangganya itu akan lebih terjalin lebih bahagia gitu, lebih harmonis gitu ketika menghadapi rumah tangganya itu. Kalau seorang istri yang sudah mempunyai rasa keyakinan yang kuat sehingga dia sudah merubah menjadi pribadi yang lebih bersabar, maka wanita ini ataupun istri ini dia itu tidak akan mudah mengeluh.
Ya, dia itu gak akan mudah mengeluh ya dalam hidupnya. Dia itu tidak akan mudah frustasi ketika menghadapi cobaan-cobaan yang datang di dalam rumah tangganya. Maka itu sangat penting sekali untuk seorang suami menguatkan mental sang istrinya dari rasa kuatnya itu. Bahkan sosok wanita ini dia itu akan selalu berusaha tegar gitu. Dan bahkan sosok wanita ini dia itu akan selalu memberikan support, akan selalu memberikan dukungan kembali kepada suaminya, sehingga ketika menghadapi apapun itu bisa ngobrol enak gitu bareng dengan suaminya, sehingga ketika nanti pada suatu fase suaminya lemah, maka disinilah dibutuhkan sosok seorang wanita yang cukup kuat. Dan bisa kuatnya ini wanita ini tentu ini adalah yang sudah awal mula dikuatkan oleh sang suaminya. Masya Allah. Maka kalau begitu tugas apa nih gitu ya yang harus dilakukan oleh seorang suami, gimana gitu dong ya teh? Caranya itu agar mental istriku kuat tuh gimana gitu ya? Apakah aku cukup dengan berkata kepada istriku, kamu itu kalau jadi seorang istri yang sabar ya? Udah tahu itu emas punya gajinya tuh cuman segini, kamu tuh harus jadi wanita yang sabar dong, yang kuat dong. Enggak, itu enggak akan mempan. Kalau pelatihan seperti itu enggak terlalu baik. Itu hasilnya itu enggak terlalu baik. Justru nanti seorang wanita, apaan ini seorang suami? Enaknya aja gitu ngajarin sama aku. Itu enggak terlalu mempan kalau kalian itu menguatkan dengan rasa itu. Tetapi kalian itu bagaimana caranya menguatkan mental seorang istrinya itu harus dengan bukti yang nyata. Maksudnya dengan bukti yang nyata, ya Anda itu wahai seorang suami contohin dong perilaku Anda, jiwa Anda sendiri di hadapan istri Anda. Kalau kalian ingin mendapatkan seorang istri yang kuat, mental yang kuat, yang cukup sabar, yang cukup tegar, maka Anda sendiri harus mental yang kuat dulu. Kamu sebagai seorang suami jangan mudah putus asa. Kamu sebagai seorang suami jangan mudah ngeluh gitu. Tanamkan dalam diri kamu adalah sosok seorang suami yang kuat di dalam menghadapi ujian rumah tangga ini. Ya, seperti itu. Jadi ya, kalau misalkan kamu sudah bisa kuat di dalam menghadapi apapun, seorang suami yang udah nggak mudah ngeluh ketika menghadapi, ya misalkan, aduh ternyata ini kerja capek ya mah, misalkan. Tahu gak mah, ternyata ini kerja begini loh, ternyata begini loh, di sana begini loh. Terus saja setiap hari yang didengar oleh telinga istrinya adalah mengeluh apa itu di dalam pekerjaannya. Ya, memang rasa itu misalkan gak terlalu nyaman, gak terlalu gimana gitu, agak capek, tetapi agak rem dong sedikit rasa keluh-keluhnya itu. Gitu ya. Agar apa? Karena di sini seorang suami tugasnya mau ngasih dulu pembelajaran kepada istrinya. Kuatkan dulu sosok suaminya, jangan terlalu banyak ngeluh dan janganlah berputus asa. Karena kalau misalkan nanti kita sudah kuat, tidak banyak ngeluh, tidak banyak putus asa, maka nanti seorang istri akan setiap hari, seorang istri akan melihat figur sosok seorang suami yang memang pantas untuk dipanuti. Gitu. Meskipun seorang istri itu tidak berkata langsung ke depan suaminya, istrinya akan merasa, Masya Allah, aku bangga sekali kepada suamiku. Suamiku bela-belaan kecapean, bela-belaan kepanasan, bela-belaan kehujanan demi aku gitu istrinya. Ya, ternyata suamiku adalah sosok yang pantang menyerah sehingga gak mudah putus asa. Gak berhasil usaha di sini, suamiku dengan sigapnya melewati usaha yang baru ini, tetapi dengan penuh kesemangatan gitu. Itu akan menimbulkan rasa itu dengan sendirinya nanti kepada istrinya. Jadi aura kebaikan suaminya nanti akan terserap gitu oleh sang istrinya. Jadi ketika ingin menguatkan sosok seorang istri, suami itu ya harus mencontohkan dengan yang nyata. Jadi bukan seperti ini, kamu tuh ya kalau jadi seorang istri harus begini loh, harus kuat loh, harus begini loh. Tidak dengan seperti itu caranya. Ya, jadi udah paham ya para suami ya. Ini memang gak gampang nih teh. Iya, teteh paham. Ini gak gampang seperti itu. Dan kalau yang teteh rasakan gitu ya, ketika awal-awal dulu nikah, coba deh kita itu sering sebagai seorang suami,
kalau yang teteh dulu rasakan gitu ya, dan mengena banget gitu ketika awal nikah, sering gitu kita itu ngobrol bareng berdua gitu ya dengan suami. Kita ngobrol-ngobrol santai aja, mau tidur atau ketika makan, aja santai aja gitu. Nah kemudian ketika ngobrol-ngobrol asik, suami itu sering sekali menyelipkan membicarakan akan kisah-kisah gitu ya. Misalkan suamiku membicarakan kisah dulu perjuangan gurunya ketika membina rumah tangga, dan agak naik level sih sebetulnya. Suamiku itu sering menceritakan tentang kisah misalkan bagaimana gurunya ketika memperjuangkan agama Allah seperti itu di dalam keadaan ekonomi rendah begini gitu. Jadi yang diceritakan itu sudah bukan lagi bagaimana tentang keluarga, tetapi sudah di dalam bagaimana mensyiarkan agama seperti itu. Nah, tanpa disadari terus sering membicarakan kebaikan, kisah-kisah siapa gitu. Di sana teteh sendiri tuh udah paham. Oh sebetulnya ini suami itu sedang ingin memberikan contoh gitu, agar kita bisa menjalin rumah tangga itu mencontoh seperti perilaku ini. Tetapi teteh sendiri merasa kalau teteh sendiri ini tidak sedang digurui oleh suami seperti itu. Itu kalau yang teteh rasakan itu adalah suatu pembelajaran yang sangat baik sekali yang diberikan oleh suami gitu kepada teteh pribadi, dan ini bisa diambil tiru oleh kalian semuanya ya. Misalkan seorang suami lagi ngobrol santai menceritakan tentang kisah sahabat, tentang kisah ulama, atau tentang kisah bagaimana kesabaran rumah tangga siapa seperti itu. Nah, itu bisa diambil hikmah oleh kita. Ya, jadi yang pertama apa yang harus dibina itu adalah mental kekuatan hati seorang istri. Yang kedua, seorang istri sekarang pupuk rasa apa? Mentalnya yang lebih kuat lagi yaitu adalah tanamkan rasa percaya diri di dalam seorang istri tersebut. Karena percaya diri di dalam jiwa seseorang itu sangatlah penting sekali. Kalau yang teteh rasakan itu adalah sangat penting sekali. Kenapa? Karena kalau orang yang percaya diri, orang itu di dalam melakukan suatu hal apapun itu dia itu tidak akan mudah canggung, tidak terlalu canggung ketika melakukan sesuatu hal. Dan kalau biasanya orang yang mempunyai sifat percaya diri, orang tersebut itu biasanya akan lebih cenderung berpikir positif, tidak akan cenderung berpikir negatif. Itu adalah orang yang percaya diri seperti itu. Meskipun ketika di dalam mengalami dia rumah tangganya, misalkan mengalami sesuatu hal yang bisa dikatakan atau dipandang sebelah mata mungkin saja bagi orang lain, misal ya gitu. Misal gitu ya, biasanya sih kalau awal-awal pertikahan banyak sekali godaan itu yang terjadi atau ujian yang terjadi itu sekitar 1 atau sampai 5-6 tahun itu biasanya yang banyak diuji oleh Allah itu dari segi ekonomi, kebanyakan ya. Bisa saja terjadi di dalam hal apapun itu, tetapi kebanyakan itu dari segi ekonomi biasanya kalau dari awal-awal nikah. Misalkan nih salah satu contoh suaminya ekonominya rendah misalkan gitu ya. Kemudian bekerja yang tidak terlalu dipandang oleh orang apapun itu, misalkan misalkan berjualan makanan yang cukup didorong dengan roda misalkan ya, atau jadi satpam atau ya apapun itu, maaf ya, saya tidak bermaksud dengan tanda kutip, maaf sekali ya, misalkan ini bagi sebagian orang dipandang agak sebelah mata. Sedangkan ketika sang istrinya bertemu dengan teman-temannya, Masya Allah ternyata teman-temannya udah banyak rumah, bahkan udah banyak yang punya kendaraan sendiri gitu. Sedangkan aku rumah tuh masih kontrak aja. Ketika reunian berkumpul dengan teman-teman kok aku merasa malu ya. Suami aku kerjanya cuman begini doang, penghasilan sedikit, rumah masih kontrak, makan pun agak sedikit sulit. Nah, kalau orang yang gak percaya diri itu biasanya cenderung berpikirnya negatif. Ya. Tapi kalau orang yang percaya diri itu cenderung orangnya itu positif. Andai pun ada temannya yang langsung blak-blakan di depan dirinya menghina misalkan akan dirinya ataupun terhadap suaminya, dia tetap aja enjoy dan tetap berpikir positif. Justru hinaan dari seseorang itu dia akan menganggap bahwa ini adalah suatu modal kekuatan bagi kehidupan aku. Seperti itulah. Itu adalah orang yang percaya diri. Kalau begitu gimana nih pelatihannya gitu ya bagi seorang suami untuk memupuk rasa percaya diri gitu terhadap istri saya? Maka seorang suami itu harus selalu memberikan dukungan pada istrinya, harus selalu memberikan pujian kepada istrinya. Kalau pengen memupuk rasa percaya diri kepada istri ataupun kepada anak seperti itu, yang pertama berikanlah selalu dukungan, berikan selalu motivasi gitu, seperti itu. Ya itu bisa dilakukan di dalam hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita keseharian.
apa ya kalau contoh? Banyak sih ya. Kalau contoh kita keseharian. Nah, misalkan nih, misalkan istrinya apa ya? Misalkan nanam gitu ya, nanam gitu misalkan di depan rumah, nanam sedikit-sedikit sayur gitu ya, Mas. Sisa luang waktu aku mau nanam ini, misalkan mau nanam tomat, mau nanam cabe gitu ya, mau nanam bawang daun gitu ya. Ya lumayan lah Mas, nanti kalau misalkan jadi gitu, ini tumbuhan ini kan lumayan untuk sehari-hari gitu ya. Hal kecil itu pun itu bisa menjadi celah untuk seorang suami selalu memberikan dukungan kepada istrinya ketika yang dilakukan oleh istrinya tentu itu adalah hal-hal yang positif, bukan hal yang negatif. Oh iya bagus dong, ya misalkan beri dukungan. Oh iya bagus nih, kamu udah tahu belum tuh caranya gitu misalkan. Ini bagusnya tanahnya seperti gimana loh misalkan. Udah beli belum benihnya, yang baik itu benihnya gimana gitu ya. Nah sehingga ketika ternyata aku dihargai sekali loh oleh suami aku gitu ya. Kemudian ketika sang suaminya mau berangkat kerja setiap hari, apa susahnya noleh dulu gitu ya akan hasil karya yang dibuat oleh sang istrinya. Misalkan, mah ini lihat loh sekarang cabenya udah tumbuh besar, alhamdulillah misalkan. Itu setiap hari ketika mau berangkat kerja, kemudian menoleh akan apa yang dibuat oleh seorang istri, kemudian sang suaminya ngajak ngobrol dengan apa yang telah dilakukan oleh sang istrinya, itu tanpa disadari sang istri serasa sudah diberi dukungan oleh suaminya seperti itu, dan itu tanpa disadari bisa memupuk rasa kepercaya diri seorang istri itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh istri di dalam rumah dan itu bisa dipupuk rasa kepercayaan oleh suaminya, dukungan oleh suaminya. Seperti itu. Dan cobalah agak lebih sedikit cenderung untuk memuji sekali-kali kepada istrinya, meskipun tidak berlebihan juga. Tetapi ada sesuatu hal yang perlu dipuji, ya pujilah seorang istri. Karena kalau seorang wanita itu memang agak cukup senang kalau misalkan dipuji oleh orang-orang yang dicintainya. Misalkan ketika sang istri, maaf ya mas, ini pertama kali loh serius gitu aku buat soto atau aku buat rendang. Dulu aku tuh belum pernah masak rendang, paling ceplok telur doang. Sekarang demi suamiku nih tercinta aku buat rendang khusus untukmu. Kalau misalkan rasanya gak enak, maaf ya, kata istrinya. Lu bilang itu seperti itu. Kasihlah pujian meskipun rasanya itu tidak enak. Jadi jangan dulu mencela akan rasanya yang tidak enak. Kata suami, yuk kita makan bareng-bareng. Ternyata ketika dimakan oleh istrinya, aduh mas ini rasanya gak enak, gak karuan, keasinan, kemanisan atau apapun itu. Nanti sebetulnya istri bisa merasakan sendiri kalau masakannya itu tidak terlalu enak. Aduh mas ternyata gak enak ya, gak apa-apa. Aku tuh udah salut bener sama kamu. Ini adalah masakan teristimewa pertama kali kamu buat dan gak nyangka yang pertama kali kamu buat ini adalah untuk suamimu misalkan. Itu kan berupa suatu pujian yang tidak terlalu lebay, yang tidak terlalu berlebihan, tapi mengena gitu ke hati sang istri. Jadi jangan dulu dikomen, nanti akan mengomen sendiri kalau misalkan itu masakan gak enak. Dan tidak semua suami yang bisa berlaku seperti ini. Ya, itu adalah salah satu contoh-contoh bagaimana untuk menguatkan rasa kepercaya dirian seorang istri. Jadi jangan sedikit-sedikit, ini gak baik, ini gak baik, ini gak baik, udah itu merendahkan. Kemudian apalagi nih mental yang harus dibina oleh seorang istri, yaitu untuk menghilangkan rasa takut. Karena kalau untuk menghilangkan rasa takut mau laki-laki mau perempuan itu mungkin akan sering gitu dialami. Karena begitulah, karena Allah Ta'ala berfirman ya di dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin. Memang itu yang didawuhkan oleh Allah gitu ya di dalam surat Al-Baqarah. Jadi kata Allah, sesungguhnya kami itu akan memberikan cobaan gitu ya kepada manusia dengan adanya rasa ketakutan. Misalkan dikarenakan sedikitnya harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan makanan lah istilahnya itu seperti itu. Dan kata Allah berikanlah berita gembira gitu bagi orang-orang yang bersabar gitu. Sehingga yang membuat dari rasa kegelisahan, dari rasa ketakutan itu adalah caranya ya dengan cara bersabar.
Jadi rasa ketakutan itu mungkin saja menghadapi bagi jiwa seseorang, apalagi bagi seorang perempuan yang kesabarannya itu agak cukup melemah dari rasa apapun itu. Takut nanti aku hidup fakir, nanti aku takut hidup nggak bahagia, aku nanti takut seperti ini ataupun seperti itu. Nah, itu memang peran suami juga di sini sangat penting sekali untuk menguatkan agar jiwanya itu semakin kuat, bersabar dan bertawakal gitu kepada Allah di dalam segala urusan. Maka di sini penting sekali ya ketika seorang suami memberikan optimis gitu ya kepada sang istrinya, sering memberikan optimis gitu kepada sang istrinya agar sang istrinya merasa tenang. Meskipun memberikan sikap optimis gitu kepada atau menunjukkan sikap optimis itu kepada sang istrinya, tetapi harus ada juga sesuai dengan perencanaan yang cukup matang gitu. Artinya bukan berarti optimis yang tanpa ada perencanaan di dalam hidup sehingga nanti akhirnya gegabah gitu ya. Misalkan kalau nanti suaminya mau memulai bisnis misalkan seperti itu, memang bagus ada rasa optimis, tetapi tetap kan harus ada perhitungan melewati ilmu perbisnisan seperti itu agar meminimalisir gitu agar nanti usahanya itu tidak bangkrut seperti itu gitu ya. Tapi tetap harus diimbangi dengan ikhtiar ya, tentu dengan kadar ilmunya seperti itu ya. Jadi begitu ya. Jadi sekali lagi dari kajian ngobrol santai kali ini gitu bareng dengan Teteh, bahwa kewajiban seorang suami itu bukan hanya sekedar memberikan ifkah kepada istri dan juga anaknya, ternyata membina sang istrinya dari menjaga jiwanya yang baik itu juga sangat penting sekali. Karena jiwa yang baik itu nanti akan mempengaruhi akan kehidupan rumah tangganya, apakah akan berlanggeng lama, apakah akan berlanggengnya harmonis atau tidak, seperti itu. Dan nanti ada pembinaan yang kedua yang tak kalah penting ataupun dan juga sama hukumnya wajib, itu adalah seorang suami harus membina kepada istrinya dari segi spiritualnya. Oke, untuk segi spiritualnya nantikan aja di pembahasan selanjutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.